Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Fristi Mariati Borusitorus. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Fristi. Saya dari kelas 11 MIPA 2 dan saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Tapung Hulu Sukaramai, Kabupaten Kampar. Yang saya hormati, Ibu selaku guru bidang studi Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Harmi Mulyani Sucipto SPD. Dan yang saya hargai adalah teman-teman yang menyaksikan video ini. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi. Mulai dari pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi, serta pola pengembangan teks eksplanasi, dan tidak lupa beserta dengan contoh teks eksplanasi. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, share, serta komen di bawah kolom bawah yang sudah tersedia. Selamat menyaksikan. Pengertian dari teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, saya ingin menjelaskan kata eksplanasi. Eksplanasi sendiri itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata explanation. Apa sih yang dimaksud dengan kata explanation? Kata explanation kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah menjelaskan. Nah, kata explanation ini yang diturunkan menjadi kata eksplanasi. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau teks yang berisi tentang suatu penjelasan. Selain itu, teks eksplanasi juga merupakan teks yang menjelaskan ataupun menerangkan tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Baik itu fenomena alam, fenomena ilmu pengetahuan, kemudian sosial maupun budaya, yang disertai dengan apa sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Contoh dari fenomena alam. Contohnya bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya gerhana matahari, bagaimana terjadinya gerhana bulan, dan bagaimana terjadinya pelangi. Contoh fenomena sosial. Contoh sederhana yaitu kesulitan dalam mendapatkan masker. Itu tadi pengertian tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan mempelajari teks eksplanasi. Apa sih tujuan dari mempelajari teks eksplanasi? Tujuan dari mempelajari teks eksplanasi adalah untuk mengetahui, menjelaskan, ataupun menerangkan tentang suatu fenomena yang terjadi dan apa sebab akibat dari fenomena tersebut. Ya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu memiliki struktur. Informasi yang dibuat itu berdasarkan fakta. Artinya, informasi yang dibuat dalam teks eksplanasi tersebut bukan rekayasa manusia atau bukan karangan-karangan semata, ataupun bukan berita hoax, melainkan berita atau informasi yang fakta yang benar-benar terjadi. Faktual berisi informasi yang bersifat ilmiah, sifatnya informatif dan tidak mempengaruhi pembaca, serta memberikan penanda urutan atau sequence markers. Selain pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi, adapun struktur teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi yaitu pernyataan umum.
Bagian ini merupakan bagian yang berisi tentang gambaran umum atau gambaran awal tentang topik ataupun peristiwa yang akan disampaikan di dalam teks. Urutan sebab akibat. Bagian ini merupakan bagian yang di dalamnya itu berisi tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Dan interpretasi. Ini merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dari topik yang sudah dijelaskan atau bagian penutup. Selanjutnya, adapun kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks eksplanasi yaitu lebih berfokus kepada hal yang lebih umum atau generik. Biasanya, teks eksplanasi itu menggunakan kata-kata ilmiah atau istilah-istilah ilmiah, menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi kausalitas atau sebab akibat, menggunakan verbal material dan verbal relasional, serta eksplanasi yang dibuat itu menggunakan justifikasi, sehingga sesuatu yang dijelaskan di dalamnya yang ditulis secara kausal boleh benar adanya. Dan yang terakhir itu ada pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi yang bisa kita gunakan yaitu konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Seperti sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Dan ada konjungsi kronologis atau proses. Seperti kemudian, setelah itu, sesudah, lalu, dan pada akhirnya. Tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Berikut merupakan contoh dari teks eksplanasi beserta dengan strukturnya. Contoh teks eksplanasi tentang virus corona. Bagian pernyataan umum. Bagian urutan sebab akibat. Bagian interpretasi. Demikianlah video tentang penjelasan teks eksplanasi beserta contoh lengkap dengan strukturnya yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.